Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjut pemrograman bahasa C, ya, yakni dengan materi antara materi sebelumnya perulangan yang akan kita gabung, ya, kombinasikan dengan materi array. Pada array sendiri, di sini akan ada deklarasi array, juga akan ada pengurutan. Nah, sering diurutkan juga, misalkan ada pencarian, ya, contohnya pencarian dengan metode sekuensial, ya, atau mungkin yang tadi pengurutannya menggunakan bubble sort, ya. Nah, pada deklarasi array, ya, nah kita pasti sudah familiar dengan tag, ya, kurung siku. Nah, ini artinya dia array, ya. Karena kurung sikunya satu di sini, berarti dia menandakan di sini hanya satu dimensi, ya. Tipenya apa? Integer, misalkan, atau char, ya, atau mungkin yang lain. Nah, pada indeks, nah kita bisa cek, ya, di sini mulai dari indeks 0, ya. Bahasa C, C++, Java, .NET, Android, ya, PHP, ya, Python, itu indeksnya dari 0, ya. Sedangkan Pascal misalkan atau Delphi, ya, Pascal, indeksnya mulai dari 1, ya. Jadi penting di sini, ya. Karena nanti akan terjadi eksepsi, ya, jika tidak sesuai, ya, terutama pada deklarasi indeks, ya. Contoh di sini, ya, nilai di indeks ke 0, ya, 215. Ini adalah indeks pertama, ya. Oke. Nilai pertama. Nilai kedua, yakni di indeks ke-1, nilainya misalkan 200, ya. Ini sekumpulan contoh, ya, deklarasi. Oke, indeks berikutnya kita set nilainya 150, ya, 125, 100, ya, 225, 175. Ini contoh seperti ini dia. Karena dia integer, maka kita harus isikan dengan integer, ya. Misalkan min 1000, min 2000, ya. Sesuai kapasitas yang ada di integer, ya, bilangan bulat, ya, atau discrete. Contoh untuk mengakses misalkan, ya, nilai di indeks kelima. Nah, di sini nilai berarti indeksnya kelima, ya. Indeks kedua kita cek, ya, berarti dia isikan di indeks kedua, ya. Oke, nah seperti ini, ya. Lalu untuk misalkan ingin mengetahui ukuran, ya, berapa sih, misalkan kita sudah lupa, ya, kita ngisikan, ya, dan kita lupa tadi arahnya ada berapa, itu, ya, yang sudah diisi, itu, ya. Nah, kita bisa mendeklarasikan dengan integer ukuran sama dengan kita gunakan suatu kata kunci, ya. Ini ada suatu metode, ya, keyword size of, ya, variabel arraynya dibagi dengan size of nilai di indeks ke 0, ya. Seperti ini dia. Oke, ini berarti dia nilainya 7 sebenarnya, ya. Oke, lalu misalkan untuk mendeklarasikan, ya, semua nilainya, misalkan datanya masih ada 5, mungkin masih bisa kita gunakan satu persatu, ya. Printf, ya, printf. Oke, di indeks ke-1 nilai 1, di indeks kedua nilai 2, ya, dan seterusnya. Tapi kalau datanya sudah banyak, maka kita gunakan misalkan perulangan for, ya, atau mungkin bisa kita gunakan perulangan rekursif, ya. Seperti ini dia. Oke. Misalkan kita run, maka akan tampil nanti nilainya dia, ya, seperti ini, ya. Oke, sebentar, ya. Terus setelah itu di sini misalkan kita ingin mengurutkan dengan menggunakan metode bubble sort. Nah, algoritmanya kurang lebih seperti ini dia, ya. Kita butuh dua variabel, integer i dan j. Oke. Setelah itu ada variabel tambahan temporary. Nah, variabel ini tipenya disesuaikan dengan tipe yang ada di variabel array.
Nah, tipe integer, maka berarti kita harus deklarasikan integer juga, ya. Nah, kurang lebih untuk misalkan algoritmanya ya, for integer i dari 0, i kurang dari ukuran, ya. Ukuran tadi sudah kita kalkulasikan ya, 7 ya. Atau mau diganti dengan 7 langsung tidak masalah di sini ya. Di sini i plus plus ya. Lalu for J ya sama dengan ukuran min 1 J lebih besar dari 0 J min min ya. Maka di sini ada pengecekan ya. Jika nilai di indeks ke J ditemukan lebih kecil daripada sebelumnya, maka lakukan pertukaran posisi, pertukaran tempat ya di sini ya. Caranya gimana? Temp diisi dengan pertama nilai J ya. Lalu nilai J bisa kita lakukan overriding ya. Ini nilainya adalah J min 1. Sedangkan nilai J min 1 kita perbaharui, kita overriding dengan nilai temp ya di sini ya. Setelah itu bagaimana? Nah, kita lakukan coba deklarasi ya. Oke, kita lakukan deklarasi lagi di sini. For K sama dengan 0, K kurang dari ukuran K plus plus, printf nilai di indeks. Oke. Hei, mau diurut? Oke, nah coba kita for K sama dengan 0, K kurang dari ukuran K plus plus. Nah, sama ya, ini hanya untuk mendeklarasikan isi nilai ya. Kita coba cek nilainya bagaimana ya. Kita cek lagi dulu. Oke, muncul ya di sini ya. Pertama ada belajar array ya. Nilai indeks kelima benar ya, indeks kedua benar, nilai indeks ke 0, nilai indeks ke 1 dan seterusnya masih benar. Ini belum diurutkan ya. Lalu setelah diurutkan dengan urutan menaik menggunakan algoritma bubble sort, maka diperoleh nilai di indeks ke 0, 100, 125, 150 ini menaik ascending ya. Diurut secara ascending ya di sini ya. Kita menaik ya, atau mungkin kita sebut dengan ascending ya. Kalau misalkan menurun ya, misalkan menurun di sini dia descending, maka tinggal kita ubah urutannya bukan lebih kecil tapi lebih besar ya. Maka kita lakukan kompilasi dan eksekusi, maka akan tampil hasilnya di sini. Nah, oke. Dari nilai paling besar ya 225, lalu 215 ya, di indeks berikutnya 200, 175, 150, 125 dan 100 ya. Jadi teman-teman semua bisa mencoba ya algoritma bubble sort ini. Oke, dengan cara mungkin menuliskan ulang, atau yang kedua bisa mengubah dalam bentuk struktur perulangan while atau struktur perulangan do while ya. Nah, nanti setelah terbiasa maka akan mencoba mungkin dengan suatu metode rekursif ya. Oke. Mungkin dengan tidak menggunakan algoritma bubble sort lagi, dengan algoritma yang lain, heap sort, radix sort ya, atau mungkin yang lain ya. Oke, teman-teman semuanya ya, tetap semangat. Selamat mencoba ya. Kalau tidak dicoba, tidak dipelajari kembali ya, maka akan ada kesulitan ya, karena bahasa pemrograman ya sebenarnya untuk tidak dihafal ya. Tapi tetap kita lakukan latih ya, melatih sendiri ya. Oke, good luck ya semuanya. Oke, ini yang metode dari yang pertama, kita cek lagi ya. Tidak ada yang bahasa-bahasa yang sulit dimengerti ya, tapi di sini sangat gampang, sangat mudah ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semua. Oke, good luck ya.
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.